Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam materi lanjutan mengenai materi sosiologi kelas 11 di semester genap ini. Di pertemuan lalu kita sudah mengenai pemahaman konflik. Mudah-mudahan kalian bisa mencatat, bisa memahami, dan lebih perdalam lagi dengan kalian mengerjakan LKPD yang dan Bapak buat. Mudah-mudahan tidak lupa ya. Sekedar mengulas saja bahwa materi konflik itu ternyata kalau kita amati memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Ada tingkatan yang paling ringan, itu berkaitan dengan perasaan tidak suka. Ada perasaan tidak nyaman. Bahkan juga ada rasa tidak suka yang diungkapkan dengan lisan. Masih ingat dari mana sumber yang mengatakan bahwa adanya percekcokan dari pengertian konflik? Ya, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun, tidak hanya sebatas itu. Berkaitan dengan konflik, juga ini sampai kepada tingkatan, yaitu ada unsur fisik. Ya, jadi kalau kita amati pengertian dari konflik yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, konflik itu ternyata memiliki tingkatan yang berbeda. Namun demikian, konflik yang ada itu sebetulnya lebih besar ranahnya atau ruang lingkupnya pada hal-hal yang belum mengalami pertikaian fisik. Ya, jadi di sini kalau berbicara tentang konflik, ini konflik yang sebagian besar ruang lingkupnya itu lebih kepada unsur di luar pertentangan fisik. Meskipun memang ada pengertian yang mengarah pada pertentangan fisik, namun kecenderungan atau sebagian besar ranah konflik itu ada pada di luar pertentangan fisik. Nah itu ya, Bapak hanya sekedar mengambil ulasan saja. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak akan masuk ke pemahaman mengenai kekerasan. Untuk kekerasan, Bapak akan bacakan indikator pencapaian kompetensinya, yaitu kita akan belajar mengartikan apa itu kekerasan dari berbagai sumber yang ada di masyarakat. Bapak mengambil hanya 2 saja sumber rujukan. Yang pertama, Bapak ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan adalah perihal atau sifat keras atau paksaan berkaitan dengan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain. Ya, menyeramkan ya. Jadi, kalau kita melihat pengertian kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
itu artinya adalah sifat keras atau ada unsur paksaan yang dilakukan oleh individu atau oleh sekelompok orang yang berupaya untuk melukai, menciderai, bahkan ya menghilangkan nyawa. Ini suatu hal yang tidak boleh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ambil pendapat dua orang tokoh yang bernama Stuart dan Sutton. Dua tokoh ini memberikan pengertian kekerasan adalah perilaku kekerasan atau tindak kekerasan ya, yang merupakan ungkapan perasaan marah dan permusuhan yang mengakibatkan hilangnya kontrol diri, di mana individu bisa berperilaku menyerang atau melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Jadi menurut Stuart dan Sutton, bahwa kekerasan adalah sebuah ungkapan rasa marah, ungkapan emosi, ungkapan rasa kesal yang dia atau kelompok orang tersebut tidak dapat mengendalikan emosi dirinya. Dia hilang kontrol sehingga dia berperilaku menyerang dan melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Ini penjelasan mengenai kekerasan yang insya Allah mudah-mudahan dapat dipahami, dan kita akan lanjutkan kembali di sub materi berikutnya. Dan insya Allah nanti setelah materi ini ada pendalaman, yaitu yang ada pada LKPD ya, Project Study Didik, yang coba kalian nanti lengkapi ya. Baik, itu saja dari Bapak untuk tema subtema berkaitan dengan kekerasan ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.